Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Nensa Pilikondo, dengan NIM 1803030163, kelas Sosiologi D. Dalam hal ini mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Di sini saya mau menjelaskan tentang makalah saya yang saya sudah kerjakan, yaitu makalah dengan judulnya Politik Nuklir Senjata. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang apa yang dimaksud dengan nuklir. Secara umum, nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pemelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Sebuah inti berat yang ditumbuk oleh partikel atau misalnya neutron dapat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan dan beberapa partikel lain. Mekanisme semacam ini disebut pembelahan inti atau fisi nuklir. Contoh reaksi fisi adalah uranium yang ditumbuk atau menyerap neutron lambat. Reaksi fisi uranium seperti di atas menghasilkan neutron selain dua buah inti atom yang lebih ringan. Neutron ini dapat menumbuk atau diserap kembali oleh inti uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya. Mekanisme ini terus terjadi dalam waktu yang sangat cepat, membentuk reaksi berantai tak terkendali. Akibat terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat. Mekanisme ini yang terjadi di dalam bom nuklir yang menghasilkan ledakan yang dahsyat. Yang kedua itu manfaat nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nuklir juga dapat bermanfaat bagi berbagai macam industri, membantu menjaga kualitas dan kuantitas pangan dunia, sumber daya alternatif yang lebih bertenaga, manfaat reaksi nuklir dalam bidang medis. Yang ketiga yaitu dampak bahaya nuklir. Di sini kita tahu bahwa dampak bahaya nuklir itu dampak buruk radiasi nuklir juga bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit. Orang-orang yang terpapar radiasi nuklir dosis tinggi akan mengalami kulit terbakar, lecet, dan luka, bahkan kanker kulit. Radiasi nuklir juga dapat merusak sel-sel kulit di kepala hingga menyebabkan kerontokan rambut dan kebotakan permanen. Berikutnya adalah sejarah nuklir. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945. Tahap akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintis sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun New Mexico. Reaktor nuklir. Energi yang dihasilkan dalam reaksi fisi nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang berguna. Untuk itu, reaksi fisi harus berlangsung secara terkendali dalam sebuah reaktor nuklir. Sebuah reaktor nuklir paling tidak memiliki 4 komponen dasar, yaitu elemen bahan bakar, moderator, neutron, batang kendali, dan perisai beton. Elemen bahan bakar menyediakan sumber inti atom yang akan mengalami fusi nuklir. Neutron yang dihasilkan dalam fisi uranium berada dalam kelajuan yang cukup tinggi. Adapun neutron yang memungkinkan terjadinya fisi nuklir adalah neutron lambat, sehingga diperlukan material yang dapat memperlambat kelajuan neutron inti ini. Fungsi ini dijalankan oleh moderator neutron yang umumnya berupa air. Jadi di dalam teras reaktor terdapat air sebagai moderator yang berfungsi memperlambat kelajuan neutron-neutron. Selain
manfaat nuklir tadi yang sudah saya bacakan ada 5. Ini sudah penjelasan sebagai berikut, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir terkendali di dalam reaktor nuklir dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Instalasi pembangkitan energi listrik semacam ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Salah satu bentuk reaktor nuklir adalah reaktor air bertekanan atau pressurized water reactor atau PWR yang skemanya ditujukan dalam gambar. Maaf, saya tidak memunculkan gambar di sini karena HP saya tidak mampu untuk dengan file yang lebih besar. Jadi saya jelaskan saja pengertiannya. Terima kasih. Saya lanjut. Energi yang dihasilkan di dalam reaktor nuklir berupa kalor atau panas yang dihasilkan oleh batang-batang bahan bakar. Kalor atau panas dialirkan keluar dari teras reaktor bersama air menuju alat penukar panas. Di sini, uap panas dipisahkan dari air dan dialirkan menuju turbin untuk menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Yang berikut, nuklir sebagai senjata politik internasional. Seminar bersama membahas krisis semenanjung Korea diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP, Universitas Indonesia, dan Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Universitas Pertahanan pada Selasa, tanggal 19 Desember 2017 di kampus UI Depok, Jawa Barat. Seminar dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UI, Ari Setiabudi Susilo, dan dihadiri oleh Sivitas Akademika UI dan Unhan, baik dosen maupun mahasiswa. Hadir pula Dubes Korea Utara, Bapak An Kwan Il, pejabat Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Mabes Ketiga Angkatan, serta perwakilan dari LSM, Tintang, dan beberapa universitas, termasuk dari Seskoal dan Seskoal. Tema seminar adalah diplomasi pertahanan mengapa krisis di semenanjung Korea, menghasilkan 3 pembicara. Dalam seminar tersebut, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan atau FMP Unhan Laksda TNI Amrullah Oktavian menyampaikan kepentingan nasional Indonesia sesuai Perpres nomor 41 tahun 2010. Kepentingan nasional kita untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk perdamaian di semenanjung Korea, kata Amrullah. Kepentingan nasional tersebut menjadi dasar hukum diplomasi pertahanan Indonesia, baik secara unilateral dengan Korea Utara maupun secara multilateral dengan negara-negara kawasan. Ini selaras dengan resolusi PBB dan ASEAN Charter, tambahnya. Adapun Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Bapak Desra Percaya, membahas kepentingan mendahulukan peace treaty antara kedua Korea sebagai langkah awal yang signifikan menurunkan ketegangan di semenanjung Korea. Beberapa keputusan dasar Asia terkait dinamika konflik tersebut juga mengemuka untuk mengajak seluruh negara kawasan, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, agar lebih menahan diri, ujarnya. Dosen Departemen Hubungan Internasional UI, Edi Prasetyono, memaparkan bagaimana senjata nuklir dapat menjadi instrumen politik internasional berikut konvensi internasional yang mengaturnya dalam konteks non-proliferasi dan disarmamen. Yang berikut adalah peran nuklir Korea Utara sebagai instrumen politik internasional. Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia atas pengembangan program nuklirnya. Setelah mengambil langkah swasembada pangan dan nasionalisasi seluruh lahan dan industri, Korea Utara mengembangkan industri nuklir sebagai upaya modernisasi persenjataan militernya.
Korea Utara telah menjadikan nuklir sebagai instrumen diplomasi terhadap dunia internasional demi meraih kepentingan nasionalnya. Alasan Korea Utara menggunakan nuklir kedua, alasan ekonomi korut menggunakan program nuklirnya sebagai instrumen diplomasi untuk mendapat bantuan ekonomi. Adapun konsesi yang diberikan Korea Utara adalah seperti penghentian sementara program nuklirnya atau izin inspeksi IAEA dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan-bahan dari Cina dan Korea Selatan, serta pembangunan reaktor nuklir sipil di Korea Utara oleh pihak Korea Selatan dan Jepang. Ketiga, alasan keamanan. Bagi Korea Utara, program nuklirnya merupakan cara diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat mengarah pada langkah negosiasi. Meskipun pada awalnya tujuan pengembangan reaktor nuklir di Korea Utara ditujukan untuk penelitian, namun seiring dengan berkembangnya dinamika politik internasional, Korea Utara pun menggunakan teknologi nuklir yang dimilikinya sebagai sebuah bentuk diplomasi koersif dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya, kepentingan nasional wilayahnya, dan keberadaan NKRI. Berikut kesimpulan, senjata nuklir bagi saya, ini pengertian saya sendiri, yaitu pernyataan saya terhadap nuklir. Senjata nuklir dalam pandangan umum, kita tahu bersama bahwa dunia bukan saja senjata nuklir pada pandangan umum dunia bukan saja sebagai senjata pembunuh massal, tetapi juga berguna untuk kehidupan manusia. Tetapi karena semua kepentingan itu ada dan untuk berkuasa terhadap dunia, sehingga muncullah sebuah terobosan atau sebuah karya-karya yang sebenarnya itu yang akan mengakibatkan malapetaka terhadap seluruh makhluk hidup di dunia, seperti bom Nagasaki dan Hiroshima. Sampai sekarang saya yakin masih ada yang cacat karena radiasi itu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pun salahnya boleh dikoreksi, dan saya harapkan memberikan solusi supaya saya ke depan lebih baik dalam mengucapkan kalimat dan kata dalam video berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.